Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema perjudian sebagai masalah sosial. Dan di sini kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Tita Arliana 3517101. Yang kedua ada Mbak Yuhana Fahdi 3517093. Yang ketiga ada Muhammad Rizal Arfani 3517115. Dan yang keempat yang terakhir yaitu Zanuba Kodronada 351919050. Perkenalkan, nama saya Yuhana Fahdi dengan NIM 3517093. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian masalah sosial. Menurut Surjana Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial masyarakat. Masalah sosial ini bersifat sangkut paut dengan hubungan antar manusia di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan normatif. Masalah sosial ini dapat timbul dari berbagai faktor seperti ekonomis, biologis, ataupun karena faktor kebudayaan. Pelanggaran terhadap norma-norma atau nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat akan menimbulkan berbagai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini selanjutnya dikenal dengan istilah penyakit sosial atau penyakit masyarakat. Perilaku-perilaku menyimpang tersebut kemudian dianggap sebagai masalah sosial karena telah melanggar atau menyimpang terhadap suatu nilai, norma, ataupun peraturan sosial tertentu. Salah satu faktor terjadinya masalah sosial adalah adanya perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan ini terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai bagi masyarakat yang bersangkutan. Masalah sosial ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada konflik dan kesenjangan seperti kemiskinan, kesenjangan yang terjadi antara kelompok, pelecehan seksual, dan masalah sosial. Yang kedua ada perilaku menyimpang seperti kecanduan narkoba ataupun obat-obatan terlarang, gangguan mental, kejahatan, kenakalan remaja, ataupun kekerasan dalam pergaulan itu sendiri. Yang ketiga ada perkembangan manusia seperti masalah keluarga, terus masalah kependudukan seperti urbanisasi, serta masalah kesehatan sosial. Masalah sosial ini dapat disimpulkan sebagai semua bentuk tingkah laku yang melanggar di dalam adat istiadat masyarakat. Yang kedua, situasi yang dianggap oleh sebagian masyarakat atau warga sebagai hal yang mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan dapat merugikan orang banyak. Pada dasarnya, permasalahan penyakit sosial ini terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor pendidikan, yang ketiga ada faktor lingkungan. Pada dasarnya permasalahan penyakit masyarakat atau masalah sosial ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama faktor keluarga. Di sini orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anaknya dengan baik agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang dapat menimbulkan penyakit sosial. Yang kedua, faktor lingkungan. Seseorang yang tinggal di lingkungan seperti pecandu narkoba, pejudi, ataupun pemabuk, mereka lebih mudah dan lebih cenderung untuk terjerumus ke dalam permasalahan sosial tersebut. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Kenakalan seperti perkelahian, pencurian dilakukan oleh anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau terpengaruh dari lingkungan tempat tinggal mereka sendiri, serta kurangnya pendidikan yang mereka miliki. Pendidikan merupakan modal yang paling utama yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan kehidupannya dengan baik, baik itu pendidikan secara formal ataupun non-formal. Ya, dan selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian perjudian sebagai masalah sosial.
Di sini pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau dalam perspektif psikologi disebut dengan patologi sosial. Akibat penyimpangan sosial ini muncul sebagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Judi sendiri merupakan salah satu tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi pertanian karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Ada lagi perjudian secara istilah adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang tidak tahu atau belum pasti hasilnya. Dan ini hampir mirip dengan yang diaturkan oleh Kartini Kartono ya. Lalu perjudian sendiri di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajah Belanda, yaitu pada umumnya dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Judi di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dengan banyaknya jenis perjudian yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan dengan cara terang-terangan ataupun cara sembunyi-sembunyi. Perjudian sangat sulit dihilangkan atau diberantas karena perkembangan teknologi informasi ikut memberi kontribusi bisnis perjudian, seperti di kalangan internet yang semakin berkembang. Lalu judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku, sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Persebaran perjudian dapat dikatakan tidak mengenal istilah lagi ya teman-teman, karena bahkan di desa juga saat ini sudah banyak kita jumpai perjudian yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Bukan hanya orang dewasa saja yang saat ini melakukan judi, akan tetapi remaja pun sudah melakukan judi. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama, yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika memang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan, harganya akan semakin besar pula uang yang didapatkan. Ada juga judi togel atau toto gelap, merupakan judi yang paling banyak dijumpai. Judi ini dilakukan dengan menebak 2 angka atau lebih. Bila tebakannya tepat, maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus ribu rupiah atau beribu-ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan. Saya di sini akan menerangkan poin C. C, faktor penyebab maraknya perjudian. Itu ada 4. Yang pertama, faktor belajar. Yang kedua, faktor sosial dan ekonomi. Yang ketiga, faktor lapangan kerja. Yang keempat, lingkungan. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Faktor belajar. Faktor belajar memiliki efek yang sangat besar untuk perilaku perjudian, terutama yang keinginannya itu untuk terus berjudi, seperti kecanduan. Yang kedua, faktor sosial dan ekonomi.
masyarakat dalam status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kehidupannya mereka. Hal tersebut terjadi karena kemampuan ekonomi seseorang yang sangat rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Seringkali ada orang yang ingin berjudi tetapi tidak memiliki ekonomi, seperti tidak memiliki uang, tapi dia ingin sekali untuk berjudi. Disuruh akan utang, maksudnya di bahasa kita utang. Faktor yang ketiga, faktor lapangan kerja. Jumlah pengangguran yang bertambah juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan perjudian. Kurangnya lapangan pekerjaan akan memperbanyak terjadinya penyimpangan. Salah satunya yaitu perjudian. Penduduk sangat bertambah banyak, tetapi pekerjaan itu jarang untuk didapatkan. Tapi di zaman sekarang sih sudah banyak dengan online, terusan itu yang memperbanyak, mungkin akan mengurangi perjudian, insya Allah. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perjudian. Seseorang yang dengan orang lain di lingkungan yang pekerjaannya memang bermain judi, maka suatu saat nanti akan sangat gampang terjerumus dan ikut menjadi perjudian. Karena setiap hari yang mereka saksikan adalah berjudi. Sehingga lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang memiliki pengaruh yang besar. Itu sangat gampang sekali untuk kita ikut dalam lingkungan perjudian. Kadang kan kita itu ada yang bukan dalam pekerjaan itu, kita juga ada pergaulan itu ada orang yang mengajak ayo untuk berjudi gitu, sehingga itu dia akan ikut dalam secara tidak langsung akan ikut perjudian itu dan akan kebiasaan menjadi kecanduan. Soalnya itu mendapatkan, kalau yang beruntung ya, mendapatkan uang yang sangat besar dan keuntungannya itu. Terima kasih. Dan yang keempat adalah faktor penyebab remaja bermain judi game atau judi bandar. Banyak faktor yang mempengaruhi remaja memainkan permainan judi tersebut. Namun yang terkait dengan teori yang diteliti oleh para peneliti yaitu diantaranya pertama, yaitu rasa ingin dianggap di dalam suatu kelompok, karena pada dasarnya remaja membutuhkan kelompok sehingga remaja melakukan apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketagihan atau candu. Rasa penasaran, asik, tegang akan membuat remaja ketagihan untuk melakukan lagi bermain judi. Kemudian yang ketiga adalah pelampiasan emosi. Pada saat ini remaja memiliki rasa emosi yang tinggi yang mengakibatkan oleh bermacam persoalan yang dihadapinya. Bisa saja dikarenakan remaja tidak bisa melampiaskan emosinya kepada keluarga, sehingga remaja melampiaskan emosinya dengan bermain judi bandar tersebut. Kemudian yang keempat adalah ingin dianggap dewasa. Maksudnya yaitu dewasa di sini yaitu remaja cenderung untuk meniru tingkah laku orang dewasa, sehingga remaja melakukan dan mencontoh apa yang orang dewasa lakukan. Kemudian yang kelima yaitu rasa ingin tahu yang timbul di dalam dirinya untuk melakukan judi bandar.